Baik. Baik, di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Pak Riswendi, SPD, MPDE. Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengoperasikan dasar-dasar Microsoft Excel. Next. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 7. Di anggota kelompok itu ada saya sendiri, Hilda Agustina Caniago, ada Revalina Septiara, ada Winda Ramadanti. Next. Selanjutnya di pembahasan itu ada 1, pengenalan Microsoft Office Excel, yang kedua memahami jenis-jenis pointer dan kursor, cell dan range, yang ketiga itu membuat dan memanipulasi worksheet baru, yang keempat itu memodifikasi sel, yang kelima membuat tabel menggunakan border, yang keenam memodifikasi angka dengan fasilitas tab number, yang terakhir itu ada memodifikasi tampilan tabel menggunakan tab, alignment, dan border. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Program ini lebih dari sekadar program untuk membuat tabel, tetapi Microsoft Excel itu juga memiliki fitur yang lengkap dalam mengelola data, melakukan kalkulasi, dan menganalisa data. Oke, selanjutnya ini ada jendela kerja Microsoft Excel. Di sini tuh bisa dilihat jendela kerjanya tuh ada apa aja, kayak ada sel aktif, ada nama range, ada fungsi buat fungsinya juga, terus ada nomor kolom,
terus ada lembar kerjanya juga, terus ada penggulung vertikal yang ke arah atas itu, atas bawah, sama ada lembar kerja aktif, lalu ada penggulung horizontal yang ke samping, terus ada akses cepat toolbar, terus ada judul, terus ada help kalau misalkan kalian butuh bantuan yang di sini. Lalu ada nomor kolomnya juga. Nah, di sini tuh ada penjelasan istilah yang ada dalam Excel. Yang pertama itu ada cell. Nah, cell itu bagian terkecil dari worksheet yang datanya diisi dengan jumlah karakter, di mana isi formula dapat berisi value, formula, ataupun teks. Terus yang kedua itu ada worksheet. Nah, worksheet ini lembar kerja yang memiliki 256 kolom dan 65.536 untuk baris. Terus ada workbook. Nah, workbook ini kumpulan dari 256 worksheet. Nah, terus ada range. Nah, range ini sekelompok sel yang akan mengubah sesuai isi yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya ada alamat relatif. Alamat yang dimana apabila dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi dan akan berubah apabila dikopi ke sel lain. Terus yang selanjutnya ini ada alamat absolut. Alamat yang dituliskan dengan tanda nggak harus tanda dolar, tapi boleh tanda apa aja yang mengisyaratkan itu tuh angka atau keuangan yang berada di depan baris dan kolom. Lalu selanjutnya ini ada materi memahami jenis-jenis pointer dan kursor, sel, dan range. Nah, yang pertama itu kita harus mengenali pointer dulu kan. Pointer itu apa sih? Pointer itu disebut sebagai worksheet kursor, karena pointer merupakan tempat jatuhnya huruf, angka, serta formula yang kita masukkan. Contohnya seperti kita menempatkan sel di A1, maka pada sel tersebut akan terlihat berbentuk segi empat atau border. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memindahkan sel pointer, yaitu sebagai berikut. Nah, ini tuh tombol-tombol cara memindahkan pointer ya. Yang pertama tuh ada yang tanda panah ke arah kiri, atas, kanan, atau bawah. Itu tuh berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bagian kiri, atas, kanan, dan bawah. Terus ada tombol tab. Nah, tombol tab ini berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bagian kanan. Lalu ada tombol enter. Nah, tombol enter ini berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bagian bawah, lalu ada Shift plus Tab. Nah, Shift plus Tab ini berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bagian kiri. Lalu ada Shift plus Enter berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bagian atas. Lalu ada tombol Home berfungsi untuk pindah kolom A ke baris yang dipilih. Lalu ada Control plus Home berfungsi untuk pindah ke L1, pindah ke sel A1 ke lembar kerja yang sedang aktif. Lalu ada Control plus N berfungsi untuk pindah ke posisi sel terakhir yang lagi dikerjakan itu. Terus ada PGUp. Nah, PGUp ini kalau di laptop itu ada di bawah shift yang sebelah kanan kan, ada PGUp, ada PGDN. Nah, PGUp ini berfungsi untuk pindah satu layar ke bagian atas, lalu ada PGDN ini berfungsi untuk pindah satu layar ke bagian bawah. Lalu ada ALT plus PGUp ini berfungsi untuk pindah satu layar ke kiri. Lalu ALT plus PGDN ini berfungsi untuk pindah satu layar ke kanan. Nah, ada Control plus PGUp ini berfungsi untuk dapat berpindah dari satu tab lembar kerja ke lembar kerja berikutnya. Lalu ada Control plus PGDN ini berfungsi untuk dapat berpindah dari satu tab lembar kerja ke lembar kerja yang sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada untuk pengenalan kursor Excel. Ini nih sebagai contohnya ketikan pada lembar kerjanya. Kalau ketikan pada lembar kerja Excel itu ada di
atas kanan ini, contohnya kayak gitu. Nah, kalau untuk kursor seleksi itu misalkan kita menempatkan kursornya ini nih di mana aja sih, nggak harus di B2, bisa di A2, bisa di A1, bisa di C2, atau bisa di mana saja kan. Nah, terus kalau misalkan kursor tampilan blok, ini tampilannya bakal kayak gini kan, jadi kayak kita ngeblok dari sel yang kita mau sampai sel yang kita mau juga. Jadi kalau misalkan di sini tuh contohnya di bloknya dari sel A1 sampai C3. Terus kalau kursor untuk memindahkan ini sama aja kayak yang tadi, jadi nggak harus di nama siswa ini, kayak bisa di mana aja, misalkan dari B2 mau pindah ke C2 kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus sesuai yang dicontoh, cuma contohnya tuh kayak gini. Nah, selanjutnya itu ada pengenalan sel dan range. Nah, kita harus tahu kan sel itu apa. Nah, sel itu perpotongan kolom dan baris seperti ini sel A1. Artinya terdapat perpotongan di kolom A baris 1. Sedangkan range merupakan suatu kumpulan sel di wilayah tertentu. Seperti range A1 B5 artinya adalah kumpulan dari sel A1 sampai B5. Nah, terus di bawah ini tuh ada contoh-contoh langkah-langkah dalam membuat range sebagai berikut. Jadi pertama itu letakkan kursor di awal range yang diinginkan. Jadi boleh di mana aja ya. Terus lalu klik dan tahan tombol sebelah kiri yang ada di mouse. Lalu kalian bawa kursor ke akhir range, lalu lepaskan tombol kiri mouse-nya. Nah, contoh range yang ada di gambar itu kayak gini. Jadi sama aja kayak kita tuh ngeblok tabel gitu loh. Ngeblok sel. Jadi kalau di contoh ini kan dari sel C3 sampai C18 ya. Jadi nggak harus sama, cuma kayak sama aja tuh kayak kita tuh ngeblok sel aja gitu. Selanjutnya itu ada membuat dan memanipulasi worksheet baru. Yang pertama itu pastinya kita harus membuat worksheet baru terlebih dahulu ya. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk membuat worksheet, yaitu yang satu itu ada klik pada tombol insert worksheet yang terdapat pada tab worksheet. Jadi itu sebelum kita membuat worksheet baru, pastinya kita langsung dimunculkan oleh worksheet. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah atau membuat worksheet baru, itu nanti ada tombol plus yang ada di belakang worksheet yang kita udah buka. Yang kedua itu setelah itu maka akan memperoleh worksheet baru yang berada di belakang worksheet yang sudah ada. Selanjutnya itu untuk B, mengubah nama worksheet. Jadi worksheet yang sudah kita tambahkan tadi itu bisa kita rubah namanya. Pada tampilan awalnya itu kan pastinya cuman bernama sheet doang kan. Nah, itu bisa kita rubah nama worksheet-nya. Caranya itu yang satu, kalian klik kanan pada worksheet yang ingin kalian ubah namanya. Lalu pada menu pop-up, kalian klik rename. Yang ketiga, lalu masukkan nama worksheet yang baru dan tekan enter. Yang terakhir itu, lalu hasil perubahan namanya akan berhasil. Yang selanjutnya itu ada menggandakan isi worksheet. Di bawah ini ada langkah-langkah untuk menggandakan isi worksheet sebagai berikut. Jadi kalian buat range pada worksheet yang akan kalian pindahkan. Lalu kalian klik pada menu home dan klik pada menu toolbar copy yang berada di dalam clipboard. Lalu buat sel aktif yang ingin kalian kunjungi, yang terakhir itu lalu kalian klik pada menu home dan klik pada toolbar paste yang berada dalam clipboard. Jadi setiap
worksheet itu jika kita sudah membuat tabel dan kita butuh 2 tabel, jadi kita tidak perlu untuk membuat dari ulang lagi sel-selnya, tapi kita bisa menggandakan isi worksheet menggunakan tombol copy dan tombol paste. Yang keempat itu menyisipkan baris baru. Jadi, adapun langkah-langkah untuk menyisipkan baris baru di Mister Excel adalah sebagai berikut. Kalian tempatkan sel aktif berada di A1. Ini nggak harus A1 karena ini sesuai kita mau menyisipkan baris barunya itu di mana. Jadi kalau misalkan kita kita kurang teliti dan kita kelebihan salah taruh nama, jadi kita ingin menyisipkan ada yang kurang dan kita ingin menambahkan nama di salah satu nama siswa seperti di gambar itu, kita bisa menyisipkan baris kosong gitu. Jadi nggak harus di A1, bisa aja kita mau menyisipkannya misalkan di B2. Jadi nanti di atas B2 itu akan keluar baris kosong. Caranya itu kalian tempatkan sel aktif berada di yang kalian inginkan, lalu kalian klik kanan pada mouse sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Nanti ketika kita udah pencet mouse klik kanan, itu nanti kita akan menemukan tombol insert. Jadi setelah kita klik kanan, kita pencet tombol insert, lalu akan muncul pilih yang entry entire row, lalu dipencet OK. Jadi yang terakhir itu sehingga akan bertambah baris pada kolom yang tadi ingin kalian tambahkan baris barunya itu. Yang selanjutnya itu membuat tabel menggunakan border. Pada tahap awal di program Mister Office Excel itu belum ada garis-garis pembatas atau disebut sebagai border. Walaupun pada saat kita melakukan pekerjaan di Mister Excel seperti memiliki kotak-kotak atau terdapat garis pembatas, namun itu bukan border. Untuk memunculkan garis-garis pembatas pada tiap sel, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang satu, kalian blok pada sel yang kalian berikan garis pembatas. Jadi, jika kita ingin membuat tabel menggunakan border, kita harus nentuin dulu berapa sel-sel yang akan diblok. Kalau yang pada contoh di gambar ini kan, itu kita mulai dari A3 sampai ke A9. Lalu ke baris kolom D3 sampai ke D9.
Selanjutnya itu membuat tabel menggunakan border, masih lanjutan materi tadi yang itu ya, itu ketika sudah kita blok, lalu kita klik home yang ada di atas. Lanjut, yang ketiga itu akan muncul pilihan. Jadi nanti setelah klik home itu ada gambar jendela, lalu kita pencet, lalu akan muncul pilihan lalu akan muncul pilihan dari border dan akan kalian pilih style border yang kalian inginkan. Jadi nanti ketika kita udah pencet menu border itu, maka banyak border yang bisa kita pilih seperti bottom border, top border, left border, right border, no border, all border. Jadi itu kalian pakai sesuai kebutuhan kalian. Lalu kalian pilih pada all border jika ingin menggunakan all border, sehingga pada saat yang kalian blok tadi akan memiliki garis pembatas. Bisa dilihat dari contoh, tadinya kan garis itu tidak terlihat sangat jelas ya. Pada saat kita melakukan kita mengeditnya dengan border, maka baris-baris itu akan muncul secara jelas. Lalu sehingga tampilan lembar kerja kalian di Mistraxer terlihat garis pembatasnya dengan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memodifikasi sel. Jadi yang pertama itu dalam menginput data pada Excel atau mengaktifkan sel pada Microsoft Excel tersebut. Yang pertama, kalian bisa klik pada sel yang ingin kalian isi dengan data. Di contohnya itu pada sel A1, terus kemudian ketik data yang ingin diisi ke dalam. Udah.
Oke, maaf tadi sebelumnya ada kendala. Saya ulangin lagi. Jadi kita bisa menginput data pada Excel untuk mengaktifkan sel tersebut. Itu yang pertama kita bisa klik pada sel yang kita ingin isi dengan data. Contohnya di sini A1. Terus kemudian bisa kalian ketikkan data yang ingin kalian isi ke dalam sel, baik berupa angka, huruf, ataupun rumus, itu bisa. Terus kemudian ketik tombol enter pada keyboard untuk menyimpan data, dan kemudian beralih ke sel di bawahnya. Tetapi jika kalian ingin beralih ke sel di sebelah kanan, kalian bisa ketik tombol tab pada keyboard. Nah, kemudian satunya ini ada nah selanjutnya ini kemudian ada formatting font dalam selnya. Kurang lebih hampir sama, cuman ini lebih sedikit. Jadi di sini ada jenis font size, terus ada bold, ada italic, ada underline, ada increase dan decrease, ada juga font color, dan ada fill color. Nah, kemudian ini ada dalam menyalin dan memindahkan data pada Excel. Kalau kalian ingin menyalin data pada Excel itu, kalian bisa pilih sel atau rentang sel yang ingin kalian salin, terus kemudian bisa menekan tombol Ctrl+C, dan kemudian pindahkan ke sel atau rentang sel. Pindah ke sel atau rentang sel ke tempat kalian ingin menempelkan salinan dengan menekan tombol Ctrl+V. Itu untuk menyalin, dan kemudian jika kalian ingin memindahkan, kalian bisa blok sel atau pilih sel atau rentang sel yang ingin kalian salin dengan menekan tombol Ctrl+X, kemudian pindahkan sel tersebut atau rentang sel ke tempat kalian ingin menempelkan salinan dengan menekan tombol Ctrl+V. Kemudian kalian juga bisa dengan drag and drop, kalian bisa blok sel yang ingin kalian salin, terus arahkan kursor mouse itu ke tepi sel terpilih. Nah, ketika kursor berubah menjadi tanda tambah panah kecil, itu klik dan tahan tombol mouse, lalu kalian bisa pindahkan sel ke lokasi yang ingin kalian pindahkan. Terus kemudian lepaskan tombol mouse untuk menempatkan salinan data di lokasi baru. Nah, kemudian untuk menambahkan sel, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ilda sedikit untuk menambahkan baris. Saya akan menjelaskan bagaimana untuk menambahkan sel. Yang pertama itu kalian bisa pilih sel di mana kalian ingin menyisipkan sel kosong, terus kemudian kalian bisa ke tab Home, terus klik menu Insert, kemudian pilih menu Insert Cell, kemudian akan muncul jendela dialog insert, kemudian pilih jenis penempatan sel yang kalian inginkan, apakah kalian ingin memindahkan sel yang ada ke kanan, ke bawah, atau memindahkan sel secara keseluruhan. Kemudian bisa klik OK untuk menyisipkan sel tersebut. Kemudian selanjutnya itu dalam menambahkan baris atau kolom. Tadi Ilda sudah menjelaskan mengenai bagaimana menambahkan baris. Selanjutnya saya menambahkan bagaimana cara untuk menambahkan kolom. Kalian bisa ke menu tab Home, terus kemudian pilih baris atau kolom di sekitar tempat yang ingin kalian untuk menyisipkan baris atau kolom kosong. Terus kemudian pilih opsi Insert dari menu. Terus pilih opsi Insert Sheet Columns. Itu untuk menyisipkan baris, atau entire sheet rows itu untuk menyisipkan kolom. Terus kemudian kalian bisa klik OK untuk menyisipkan baris atau kolom kosong tersebut. Nah, selanjutnya ada number formatting. Kalian bisa ke menu tab Home, terus pilih sel atau rentang sel yang ingin kalian format. Terus kemudian di sini ada dua cara. Kalian bisa ke bagian yang general, terus kemudian kalian pilih
more number format, atau kalian bisa klik icon yang sudah saya kotakan. Itu kemudian nanti muncul jendela format cell seperti yang ada pada gambar di PPT. Kemudian pada jendela format cell itu kalian bisa pilih format number yang diinginkan. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada macam-macam kategori dalam dalam format number. Yang pertama itu ada general, itu format angka default yang diterapkan Excel saat kalian mengetikkan angka. Jadi ketika kalian mengetikkan angka tuh bakal langsung kedetek sama Excel itu angka, tapi ketika kalian misalnya mengetik teks itu bakal kedetek sebagai teks dalam Excel. Terus kemudian ada kategori angka atau number, itu berbagai jenis angka bisa ditampilkan di Excel dengan format khusus seperti penempatan koma pada angka desimal hingga penulisan angka negatif. Terus kemudian ada kategori mata uang atau currency. Nah, ini kalian bisa mengolah data berupa nominal uang, bisa mengatur tampilan sesuai penulisan mata uang yang ada pada seluruh dunia. Nah, yang kemudian ada kategori accounting. Ini digunakan untuk nilai mata uang, tetapi format ini dia tuh bisa mensejajarkan simbol mata uang dan koma desimal angka dalam kolom. Jadi nanti ketika kalian memasukkan format ini, jadi itu nanti simbol mata uangnya tuh sejajar gitu ke bawah, berbeda dengan currency yang mereka merapat ke angka yang kalian masukkan. Terus kemudian ada kategori date atau tanggal, ini untuk penulisan tanggal. Terus kemudian ada kategori waktu atau time, ini format waktu yang bisa diatur berdasarkan tipe 12 jam. Kemudian ada kategori persentase. Format ini berguna untuk mengubah semua angka menjadi persen dengan tambahan simbol persen di belakangnya. Terus yang selanjutnya ada format fraction. Format ini bisa digunakan untuk mengubah tampilan desimal menjadi pecahan. Contohnya misalnya 0,5 menjadi 1/2. Terus kemudian ada format number scientific, itu digunakan untuk mengubah format angka menjadi notasi ilmiah. Contohnya seperti yang ada di gambar. Kemudian ada kategori teks. Format ini tuh untuk mengubah data menjadi teks. Jika menggunakan tipe teks untuk angka, maka Excel itu akan menganggapnya data angka tersebut sebagai teks, bukan angka lagi. Terus kemudian ada menu format number spesial. Format ini digunakan jika ingin memasukkan data dalam format khusus. Terus kemudian ada format number custom. Format ini berguna untuk memberikan aturan sendiri dalam format number. Nah, selanjutnya ini ada modifikasi tampilan tabel menggunakan tab alignment dan border. Nah, yang pertama ini saya mau jelasin buat jadi si sel A1 itu sama C1 itu bisa gabung gitu kan, bisa disatuin. Jadi yang pertama itu kita buat mengatur alignment dulu. Jadi buka lembar kerja yang ada di Microsoft Excel dan tempatkan di kursor di sel A1. Ini untuk sebagai contoh aja ya. Jadi kalau di sebagai contoh ini saya tempatkan kursornya di A1, lalu di blok dari A1 itu sampai sel C1. Seperti yang ada pada gambar. Lalu klik pada Merge and Center yang berfungsi untuk menggabungkan sel A1 sampai sel C1 dan membuat teks pada lembar kerja berada di tengah-tengah sel A1 sampai sel C1. Jadi ini buat menggabungkan sel aja biar tulisannya itu gabung gitu. Terus kalau misalkan untuk pada alignment yang membutuhkan ini nih, klik pada Align Center yang berfungsi untuk membuat teksnya berada di tengah sel C3. Jadi di sini bisa dilihat ada bulatan merah yang gambar kedua, itu tuh buat si nomornya ini berada di tengah-tengah sel kan. Jadi terus kalau untuk align text left itu yaitu berarti berfungsi untuk teks tetap berada di sebelah kiri.
Jadi teksnya ada di kiri, tadi kan di tengah, terus ini kalau misalkan align left itu di sebelah kiri. Nah, terus kalau align text right ini berfungsi untuk membuat teksnya berada di sebelah kanan. Terus untuk format cell alignment-nya ini, format cell pada alignment di sini digunakan untuk mengatur suatu tata letak dari sel. Adapun contohnya sebagai berikut. Jadi ada yang ke bawah secara vertikal, terus ada yang di kiri bawah, terus ada yang di atas kanan, terus ada yang di tengah-tengah, terus ada yang di bawah kanan, terus ada yang menghadap ke kanan dan itu di tengah-tengah, terus bisa kita modifikasi letak teksnya itu mau kayak gimana. Contohnya itu ada di gambar berikut ya. Nah, terus langkah untuk mengatur tampilannya itu, terus kalian pilih sel ataupun range yang akan kalian rubah format datanya. Jadi, diklik dulu selnya, terus klik kanan, lalu kalian pilih format teks. Sebenarnya nggak harus klik kanan, kalian bisa, kalau misalkan di Microsoft Excel itu, kalian bisa langsung klik alignment itu yang di bawah, kayak buat align left, right, sama center. Jadi di bawahnya itu kan ada alignment ya, terus langsung diklik aja juga itu bisa. Terus kalian klik pada tab alignment yang seperti di contoh, terus bakalan muncul tampilan alignment seperti gambar berikut. Nah, kalau dari tab alignment tersebut, ada beberapa pilihan yang digunakan untuk mengatur perataan teks pada sel. Yang pertama itu kan ada teks alignment horizontal. Nah, ya ini tuh digunakan untuk menentukan perataan dari sebuah data yang dilakukan secara horizontal, yang dimana secara standar akan tertulis di tampilannya adalah default. Akan tetapi bisa diubah dengan memilih list yang ada di tampilan, seperti bisa left, bisa center, bisa right, bisa justified, dan bisa fill. Lalu ada selanjutnya itu yang kedua ada text alignment vertikal. Digunakan untuk menentukan perataan teks data secara vertikal. Nah, teks alignment vertikal ini kan di gambar tersebut kan ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada top. Nah, top itu di mana data dalam sel akan diletakkan di bagian atas atau rata sesuai tinggi baris. Lalu ada middle. Middle itu di mana data akan diletakkan di tengah pada tinggi baris. Lalu ada bottom, di mana data akan diletakkan berada di bawah atau rata bawah pada tinggi baris. Nah, yang ketiga itu ada text orientation. Text orientation ini berfungsi untuk menentukan arah dari penulisan teks. Kalau misalkan dari contoh gambar yang tadi itu, kalau buat di text orientation-nya itu ada di gambar yang paling kanan. Jadi kayak dia tuh fontnya tuh kayak meliuk-liuk gitu loh. Itu tuh buat text orientation-nya. Terus ada text control. Text control itu berfungsi untuk mengatur data pada sel. Kan ada 3 ya di text control itu. Yang pertama itu ada wrap text automatically. Itu tuh berfungsi untuk mengatur posisi teks agar posisi teks dapat menyesuaikan sesuai dengan lebar pada kolom. Lalu ada shrink to fit cell size, itu berfungsi untuk menyesuaikan ukuran huruf terhadap lebar kolom. Dan yang terakhir itu ada merge cells. Itu tuh berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, itu selanjutnya itu ada format cell pada border. Sebenarnya ini udah dijelasin sama Ilda sekilas, cuma di sini saya bakal jelasin yang lebih detailnya ya. Nah, border di sini kan digunakan untuk menampilkan serta dapat menyembunyikan garis yang berada di keempat sisi sel, salah satu atau lebih sel ataupun secara outline. Nah, langkah-langkah membuat border Excel itu kayak gini. Jadi, blok area yang akan dijadikan border. Jadi, kalian blok dulu dari sel yang kalian mau sampai sel yang kalian mau juga kan. Terus udah kayak gitu, kalian pada kotak dialog format cell ini pilih menu border. Kan tadi kalau misalkan yang sebelumnya itu alignment kan. Nah, di sini tuh kalian kliknya yang border, terus bakalan muncul gambar kayak di sini.
Nah, terus kalian klik garis yang akan kalian jadikan border, di mana dapat dibedakan border untuk outline, itu tuh yang lebih tebal bordernya, terus dan border untuk di dalam range, itu biasanya bordernya pokoknya kan di sini tuh ada non, ada outline, ada inside kan. Nah, kalau outline tuh yang di tengah-tengah, kalau inside yang di kanan. Nah, terus apabila border antara keduanya dibedakan, sedangkan untuk border di dalamnya itu, klik garis untuk border di dalam, lalu kemudian klik pada tombol inside. Lalu klik OK, kalau misalkan kalian udah selesai buat modifikasi bordernya, terus langsung bakalan, kalau misalkan udah klik OK, bakalan udah langsung kembali ke lembar kerja kalian. Nah, di sini tuh ada cell style border. Jadi, cell style border itu posisinya ada di format table yang pokoknya ada di contoh di gambar ini. Nah, Microsoft Excel kan menyediakan cell border yang dapat langsung digunakan. Terus di sini kan bisa dilihat ya kalau misalkan cell style border itu buat memodifikasi sel kalian jadi lebih berwarna gitu. Atau misalkan disuruh membuat lembar kerja yang lebih kreatif, kalian bisa membuat jadi kalian bisa memakai ini. Jadi kayak kalian bisa milih sesuai warna yang kalian mau. Jadi di sini kan ada banyak warnanya juga, atau bisa yang buat di outline-nya doang, atau bisa buat di dalamnya doang, atau bisa buat di keseluruhannya. Nah, selanjutnya itu ada bahan materi ajar dari kita. Oke, baik. Di sini kita akan praktek buat membuat tabel menggunakan border. Nanti tampilan akan seperti ini. Kita tambah sheet dulu. Buat teman-teman boleh ya kalau mau nyoba dibuka Excel-nya. Lalu ikutin prakteknya. Jadi kita bisa ketik di sel pertama.
Ini bisa kita ratakan terlebih dahulu. Ini kita juga bisa pertengahin. Kita juga bisa blok untuk menebalkan. Ini juga bisa kita ketengahin. Selanjutnya itu kita yang kita taruh di blok sampai ke D. Lalu kita ketengahin dan kita pencet yang di samping. Jadi kotak-kotak sebelahnya itu akan hilang. Jadi cuma satu baris aja. Nah, ini juga kita ulang kita blok terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu hingga ke D, lalu kita tengahkan dan kita pencet. Lalu jika udah, ini bisa kita blok dari yang 5A, misalkan kita ingin ngeblok hingga 20. Nanti kita pencet home, lalu kita ingin mencari bordernya.
Lanjut, kita blok terlebih dahulu. Kita blok yang ke-20. Lalu kita pencet yang home, lalu kita ke bottom border. Nanti di bottom border kita pencet yang tanda panah ke bawah. Lalu kalau kita di sini ingin menggunakan border tebal, kita memakai yang all border. Jadi ini udah kebuat. Jika kita ingin merubah atau memodifikasi, kita bisa pencet kanan. Kita blok terlebih dahulu, kita pencet kanan. Lalu format cell. Di sini ada tulisan border, kita pencet border. Lalu kita di sini bisa memilih lainnya. Jika kita ingin tebal, kita bisa pencet yang pilihan tebal, lalu kita pencet ke kanan. Misalkan kita ingin kanan atasnya saja yang tebal, itu bisa. Terus kalau kanan kirinya yang tebal atau mengelilinginya itu tebal juga bisa. Lalu kita pencet OK. Itu udah otomatis atas, kanan, kiri, sama bawahnya itu udah tebal. Kalau misalnya kita ingin lebih berwarna lagi, kita bisa blok yang sel atasnya, lalu bisa kita ganti warnanya ke fill color. Ini kita bisa ubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Ini juga kita bisa rubah. Untuk selanjutnya itu dilanjuti oleh rekan saya untuk memodifikasi tabel menggunakan alignment. Jadi kalau alignment ini, misalkan saya ketik di sebelahnya tuh terus ini sebagai contoh buat ngelebarin aja ya. Jadi kalau alignment kan bisa diketik kanan, lalu di sini ada format cell. Atau bisa juga yang sudah saya bilang nih, jadi kayak ada alignment kan di sini, langsung diklik aja yang tanda panah bawah itu. Nah, di sini tuh ada untuk garis horizontal, ada vertikal, text control, text direction, dan orientation yang sudah saya jelaskan. Misalkan untuk horizontal dulu. Misalkan untuk horizontal ini kita mau taruh di center atau di tengah. Dia bakalan udah otomatis ke tengah. Sebenarnya alignment itu kan sama aja kayak yang ada di atasnya gitu loh. Jadi kalau misalkan mau versi lebih cepat dan lebih gampang, bisa ke sini kanan atau sini, atau ini dia tuh bisa yang ke arah bawah gini. Jadi tinggal di klik OK aja. Nah, jadi dia bakal menyesuaikan sesuai font yang kita tulis. Atau kita ganti dulu ke yang awal. Nah, terus kalau misalkan mau di apa ya, kayak istilahnya tuh mau disesuaikan kayak lebih mengarah ke atas 45 derajat gitu, bisa langsung klik OK. Ini kayak gini contohnya. Atau mau kayak gini juga bisa. Pokoknya kalau alignment itu sebenarnya gini aja sih. Terus kalau misalkan kita balikin lagi ke semula dulu.
Jadi tuh istilahnya gini loh. Kan kalau horizontal itu buat yang di teks yang di bawahnya ini yang saya ketik. Jadi dia bisa di kanan, bisa di tulisannya bisa di kiri atau bisa di center atau bisa di tengah. Nah, kalau misalkan vertikal itu di atasnya. Jadi ini kan posisi tulisannya itu misalkan kita lebarin dulu. Nah, ini kan posisi tulisannya itu tuh kan ada di bawah. Jadi ini tuh alignment buat vertikalnya yang ini. Nah, terus kalau misalkan mau di posisi di tengah, tinggal klik yang middle align ini. Nah, dia bakal udah otomatis ada di tengah. Lalu kalau di atas, bakal otomatis ada di atas seperti ini. Mungkin kalau soal alignment itu saja, lalu selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai number formatting. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan contoh untuk menggunakan format number. Itu di sini sudah ada sampel ya untuk misal kayak laporan stok barang. Di sini kan bisa dilihat kalau cost price per unit atau harga per unitnya itu masih dalam bentuk angka biasa 1.200, 500, 50, 100, 900. Itu kita bisa ubah ke dalam bentuk format. Di sini kita akan memakai format number currency atau accounting dengan menggunakan mata uang USD. Itu pertama kita bisa blok dulu. Nah, jika sudah, kalian di sini ada berbagai cara untuk ke menu format number. Itu kalian bisa yang di sini tadi. Terus ke more number format. Atau juga kalian bisa dengan mengklik tombol ini, yang di tombol yang berada di tab number, terus yang klik yang di ujung kanan kecil ini. Terus juga kalian bisa ke tadi yang ke bagian format. Terus ke bagian format cell-nya, di sini juga bisa muncul. Nah, di sini kan tadi kita ingin mengganti formatnya itu menjadi currency atau accounting. Di sini kita bisa pakai currency atau accounting, bisa dilihat perbedaannya.
Oh, bentar. Oke, baik. Oh, maaf tadi sebelumnya sedikit susah. Nah, ini kita pakai yang dollar English yang United States. Itu bisa kita klik aja. Nah, di situ udah berubah ya, tapi tuh di sini kalau kita pakai currency, itu dia simbolnya tuh mepet sama angkanya. Kalau misalnya kita ubah dengan format accounting, nah itu dia tuh simbol mata uangnya itu dia sejajar. Jadi itu perbedaannya di antara currency sama accounting. Nah, untuk selanjutnya itu dalam format nomor penanggalan, di sini sudah ada tanggalnya. Kalian bisa aja di sini format nomornya itu misalnya bisa diubah dulu lokasinya biar sesuai. Kalian bisa pilih aja mau yang ada nama bulannya atau mau langsung yang ini atau ini, kalian bisa pilih aja, terus kalian bisa klik OK. Nah, coba kita yang beda, yang ini. Nah, situ udah berubah. Terus selanjutnya itu mengenai format nomor persentase. Dalam format nomor persentase ini kalian nggak bisa langsung blok terus ubah ke persen. Misalnya seperti ini, itu nanti dia bakal jadinya hasilnya seperti ini. Kalian harus untuk formatnya kalian harus dibagi 100 terlebih dahulu. Misalnya sudah seperti ini, terus kalian tinggal ubah aja formatnya. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Jadi kalian harus dibagi 100 terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya itu mengenai untuk selanjutnya itu mengenai format nomor pecahan. Di sini misalnya kita udah ada angka desimal, terus kita ingin mengubahnya menjadi format numbernya itu bentuknya pecahan, kalian bisa blok dulu. Soal ingin kalian ubah formatnya, terus ke bagian format cell, terus ke bagian yang fraction, terus bisa klik OK. Nah, kan di sini ada yang 0 ya. Itu tuh kalian
bisa sesuaikan karena mungkin aja itu dia tuh penyebutnya itu lebih dari 2 digit atau pembilang penyebutnya itu lebih dari 2 digit. Kayak misalnya oke nanti dia akan sesuai kembali dengan format number-nya. Kemudian ada format di sini ada tabel nomor telepon. Nah, pasti kalau kalian menginput nomor telepon nih, nolnya hilang kan. Nah, itu kita bisa ubah menggunakan format number bagian kostum. Terus kalian ubah aja di bagian tipenya. Terus kalian masukkan angka 0 itu sebanyak angka pada nomor teleponnya. Di sini nomor teleponnya itu ada 12. Nah, jika sudah kalian bisa klik OK. Nah, itu udah muncul lagi nolnya. Atau kalian misalnya juga nggak pengen pakai, atau kalian juga bisa pakai format teks. Nah, di situ nolnya tetap ada, tapi dia kebacanya sama Excel itu sebagai teks. Jadi kalian nggak bisa kayak buat nambahin rumus atau yang berhubungan dengan angka gitu. Terus kalian juga bisa misalnya tanpa menggunakan format number untuk tetap angka nol itu berada di depan. Bisa seperti itu, tapi kalau caranya agak ribet untuk melakukan satu-satu. Nah, untuk selanjutnya ada juga format jam. Misalkan kalian sini ingin memformat bahwa itu tuh jam 2, kalian bisa format seperti ini. Kalian itu angkanya tuh nggak bisa langsung ke format time gitu. Jadi kalian harus dibagi 24 dulu. Jadi misalnya 2/24. Ini juga sama. Terus sudah kalian bisa blok soalnya terus ke bagian yang time itu bisa kalian klik aja di bagian tipenya kalian mau yang mana, terus bisa klik OK. Nah, itu udah otomatis berubah ya. Terus kalau misalnya kalian ingin misalnya ada beberapa angka kayak gini, itu kalian bisa mengubahnya dengan memakai rumus.
Nah, itu udah ke format jadi jam 2.30. Kalian juga bisa, kalau misalnya kalian ingin formatnya jadi kayak bentuk 6 gini, gitu. Misalnya jam 14, 20 menit, 35 detik. Kalian bisa Nah, itu bisa berubah seperti itu ya, tadi memakai rumus tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada format number. Jika kalian ingin menggunakan format number, sains kan di sini angkanya tuh kayak banyak ya, terus kalian ingin singkat gitu pakai notasi ilmiah, kalian bisa blok terus ke format cell, terus ke bagian scientific. Itu udah keubah jadi lebih singkat dengan menggunakan notasi ilmiah. Baik, karena diskusi kami sudah selesai, presentasi kami juga sudah selesai. Sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Untuk sesi pertama itu ada 3 pertanyaannya. Oke, buat Jeki mau nanya apa? Oke, sebelumnya apresiasi dulu untuk kelompok soal hari ini. Saya ingin bertanya, kan tadi pada bagian Excel dasar itu kan ada formatnya view. Di mana itu ada fitur freeze span atau mengulang header itu, jadi headernya itu bisa dikebawahin. Coba kalian ke view terus ke freeze spanes. Nah, kalian bisa jelasin nggak penggunaan freeze span itu? Supaya itu kan freeze span kalau nggak salah tuh buat header ya, biar pas dikebawain itu headernya ngikut ke bawah. Kalian bisa contohin nggak kayak gimana penggunaannya? Oke, Jeki, buat pertanyaannya ditampung dulu ya. Buat Ovi, boleh mau nanya apa?
Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jadi tuh pertanyaannya simpel sih. Nah, waktu itu kan gue sempat disuruh bikin Excel gitu ya. Nah, itu tuh isinya harus kayak ngekopi tabel dari file lama ke file baru. Nah, sedangkan pas gua copy, tabelnya tuh yang tadinya gede, jadi kayak mengecil gitu loh. Jadi tabelnya tuh nggak otomatis ke forward ukurannya sama tabel sebelumnya. Jadi kayak mengecil-mengecil gitu. Nah, buat kelompok penyaji ada nggak sih cara biar tabelnya tuh otomatis formatnya tuh sebesar yang file yang lamanya gitu? Ngerti gak pertanyaannya? Oke, ngerti-ngerti. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini ditampung dulu ya. Terus satu pertanyaan lagi buat Azura. Boleh? Silakan bertanya. Baik, terima kasih kelompok. Berapa, sorry? Kelompok 7. Oh ya, kelompok 7. Sebelumnya thank you atas pemaparannya, udah oke banget. Mau bertanya tentang ini sih, kalau em, di Word kemarin kan kalau kita mau menyisipkan gambar ke dalam table itu bisa ya, maksudnya gambarnya tuh nggak kemana-mana gitu di dalam table aja. Nah, kalau di Excel ini, barusan tuh saya coba nge-insert gambar, tapi dia tuh ada di atas table, di atas selnya gitu loh, jadi nggak ada di dalam selnya. Nah, itu gimana caranya biar dia tuh di dalam gitu, jadi nggak kemana-mana sih gambarnya ini, gitu sih. Jelas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita diskusi dulu sebentar ya.
Oke, di sini saya mau jawab pertanyaannya Ovi dulu ya. Tadi kan pertanyaannya copy paste dari sel sebelumnya ke sel setelahnya biar jadi itu ukurannya nggak mengecil gitu kan, jadi biar tetap sama. Nah, misalkan misalkan kita copy dulu sel yang mau dipindahin. Terus kita klik home. Nah, di sini klik copy aja atau bisa pakai Ctrl C. Nah, terus kalau untuk sel setelahnya, misalkan kita pindah ke sheet 3. Nah, di sini tuh langsung aja. Nah, di sini kan ada logo pas ya, kayak gini. Nah, itu tuh kita klik tanda panah yang ke bawah itu, terus biar sama tampilannya itu bisa langsung kayak gini aja. Jadi dia ukurannya udah nggak mengecil dan juga masih sama gitu kayak worksheet yang sebelumnya. Nih, cuma yang daftar hadir kelas PA ini nggak ke bawah ya. Jadi pokoknya tuh ukurannya tuh masih sama aja. Gimana? Udah terjawab belum, Ovi? Udah lah, makasih ya kelompok penyaji. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jackie tadi, bagaimana cara kita tuh meng-freeze gitu header-nya biar kalau kita scroll ke bawah tuh dia tetap ada. Jadi di sini kita share screen. Sorry sebelumnya, boleh sambil di share screen aja nggak biar yang lain tahu juga? Bisa ke menu tab view, terus tadi kita kan mau nge-freeze nih misalnya header-nya yang di bagian number, nama, jenis kelamin, dan keterangan untuk bisa tetap kayak yang nggak hilang gitu pas kita nge-scroll ke bawah. Misalnya kayak nge-scroll ke bawah gini dia tetap ada. Itu kita bisa kayak di bawah kita pilih atau blok sel yang ada di bawah header-nya, terus kita bisa ke menu tadi view, terus ke menu free spans, terus kita bisa klik aja. Nah, jika udah, dia tuh bakal udah ke freeze ya. Jadi kita bisa walaupun ke bawah, itu dia tetap ada gitu. Apakah sudah jelas, Jeki? Oke, makasih tim penyaji.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Azura. Tadi kan Azura nanya, ketika kita insert gambar itu bakal nggak muncul di dalam kolom. Itu coba share screen dulu. Jadi kita itu sesuaiin dulu kolomnya. Jadi kita besarkan dulu. Kita taruh di sini. Terus ntar kita pencet insert. Lalu di sini pencet yang pictures. Terus ada di device. Misalkan kita mengambil gambar, lalu kita insert. Nah, ini tuh kalau misalkan kita udah perbesar, kayak udah otomatis masuk ke sel dan ini bisa kita ketengahin kalau emang mau rata dengan tabelnya. Apakah Azura sudah terjawab? Oke, baik, udah terjawab. Terima kasih. Oke, karena sudah terjawab. Sudah, terima kasih. Baik, sepertinya cukup dari kelompok 7. Kalau ada yang mau nanya, kita masih beri kesempatan. Oke, buat Pandu, silakan bertanya. Oh ya, penyaji, saya mau nanya, penyaji bisa kasih tahu caranya nggak kalau kita kan bikin tabel seperti yang tadi ada nomor kan di situ. Untuk bikin nomor otomatis, apakah dari penyaji ada tips and triknya? Apakah bisa Jadi dipahami? nomoran otomatis gitu aja ya? Iya, ya itu saja. Oke, pertanyaannya ditampung dahulu ya. Untuk Kayla, boleh silakan bertanya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7 atas kesempatan bertanyanya. Di sini saya cuma mau nanya, gimana sih caranya itu kita membuat setiap awalan kata itu menjadi kapital pada Excel? Apakah ada cara otomatisnya kayak di Word atau gimana? Jelas nggak? Oke, pertanyaan dimengerti untuk Kayla. Untuk Shiva boleh, silakan.
Sorry, sorry, tadi udah masuk belum pertanyaannya? Belum masuk sih, boleh di iniin pertanyaannya. Kedengeran nggak suara yang kedengeran nggak? Kedengeran kok, boleh dilanjut aja. Oke, jadi tadi tuh pertanyaannya di Excel itu kan tadi ada garis-garisnya ya. Gimana sih cara bisa nggak buat lembar Excel tapi nggak ada garis, nggak ada grid lines-nya gitu. Jadi cuman putih aja tapi tetap ada tulisannya gitu, tetap rapih. Bisa dimengerti nggak? Mas, gue juga. Oke, bisa dimengerti. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi dahulu.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu tadi. Gimana sih cara kita membuat mengisi nomor secara otomatis? Eh, Sebentar, di share screen. Nah, jadi di sini kita sudah ada nih misalkan 1, terus kita mau lanjut sampai 100 apa sampai 10. Di sini kita bisa langsung aja ke menu tab home, terus ke bagian yang editing, terus ke bagian yang fill, terus kita pilih yang bagian series, terus kita pilih series in columns, karena kita ingin mengisi otomatisnya itu secara kolom, terus kita ke bagian step kolomnya itu kita isi angka 1, dimulainya dari 1, terus kita inginnya tuh sampai berapa, di sini kita contohnya sampai 100 ya. Terus kita klik OK aja, nanti itu udah otomatis. Apakah sudah terjawab, Pandu? Oke, sudah terjawab. Makasih, ya Ji. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Siva. Tadi kan Siva nanya kalau misalkan di Excel bisa nggak sih menghilangkan garis-garis Excelnya, tapi kita tetap bisa melihat tulisan di layarnya. Oke, jadi di sini kita pencet view terlebih dahulu. Kita pencet view terlebih dahulu, terus di sini ada tulisan yang grid lines. Grid lines itu kalau pakai garis itu kita checklist, tapi kalau misalnya kita tidak ingin ada garis-garisnya itu kita bisa pencet non checklist ya. Jadi di sini udah nggak ada garis-garisnya di tampilan Excel-nya, tapi tulisannya masih kelihatan. Siva, apakah sudah jelas? Oke, makasih banyak Ilda, udah jelas banget. Makasih banyak. Oke, makasih Siva.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Kayla. Nah, tadi kan pertanyaannya biar kayak huruf awalnya tuh otomatis kapital gitu kan. Kalau misalkan ngetik dari awal buat otomatis kapital itu nggak bisa. Cuma kalau misalkan mau berubah jadi kapitalnya itu contohnya tuh kayak gini. Misalkan di sini saya ngetik Nah, terus udah kayak gitu, ini tuh sebenarnya pakai rumus, cuma rumusnya lumayan mudah sih. Jadi kayak tinggal terus ke proper, habis itu kita klik yang ini. Maaf, salah. Nih, jadi udah otomatis kayak gini. Atau misalkan mau mindahin dari sel A1 sampai D3 ini, contohnya masih sama. Jadi kayak tinggal di klik sama dengan, terus kita klik proper. Jadi ini tuh rumusnya proper ya. Terus tinggal buka kurung, langsung blok aja seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Lalu langsung klik enter aja. Nah, di sini tuh udah bakalan otomatis kayak gitu. Sudah dimengerti belum, Kayla? Oke, udah jelas, Cipa. Makasih banyak. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke PJ. Oke, teman-teman, mungkin karena ini waktunya juga sudah melewati ya. Tadi juga udah saya kirimin buat file kuis, kan bisa dicek sendiri itu kuisnya, nanti ditugaskan deadline-nya Minggu. Nanti bisa dibaca aja buat ketentuan-ketentuannya. Oke, sini saya tutup. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman udah boleh buat lift. Terima kasih semuanya ya. Terus, Pandu.